pasien Ibu Ana. Ayo mas, harus dipanggil. Dipanggil. Nah, ya silakan masuk. Permisi dokter. Dengan Ibu Ana ya. Oke. Perkenalkan saya Dokter Sita Misalnya pagi ini. Kalau saya tahu keluhannya apa Bu? Iya dok, jadi sebulan ini udah sakit perut saya tuh dari sini menjalar sampai ke sini gitu. Kira-kira kenapa ya dok? Sudah berapa lama Ibu sakit perutnya? Itu udah sebulan sih dok. 1 bulan. Iya. Sakitnya hilang timbul atau enggak? Iya sakitnya hilang timbul. Hilang timbul ya. Sudah pernah minum obat atau obat sebelumnya? Jadi ini dok, istri saya itu udah pernah ke puskesmas. Terus udah dikasih obat tuh macam-macam, ada yang untuk lambung katanya, tapi kok nggak sembuh-sembuh. Terus saya lihat-lihat kok kulitnya jadi kuning dok sama matanya. Saya khawatir dok sama istri saya. Oh iya. Ini setelah ini kita melakukan pemeriksaan di area perut sama pemeriksaan keseluruhan. Nanti mungkin sedikit tidak nyaman, pernah ya Bu? Iya benar. Oke, nanti Ibu silahkan tidur di bed. Kita periksa dulu ya Bu. Ya, saya periksa dulu ya Bu. Iya dok, jadi istri saya gimana ya dok? Jadi Bu Ana ini ada kemungkinan mengalami penyakit yang namanya polylitiasis atau batu empedu. Nah, batu empedu ini dia menghambat saluran di area empedu dan mengeluarkan cairan yang fungsinya untuk pencernaan Pak. Nah, karena ini masih belum pasti sifat pemeriksaannya, jadi saya perlu pemeriksaan lanjutan. Nah, itu pemeriksaan USG Pak. Kalau USG itu apa ya dok? Gimana? Nah, jadi USG itu namanya ultrasonograf, itu untuk melihat secara lebih jelas atau secara lebih lengkap di dalam perutnya Ibu Ana. Jadi nanti ada alat yang dipakai juga memanfaatkan gel supaya dia bisa lihat lebih jelas di mana posisinya, apakah benar ada batunya di mana, sebesar apa. Nah, nanti setelah di USG, dievaluasi, kemudian kita rencanakan untuk operasi untuk mengambil batu tersebut itu. Kalau biayanya ya mas, mahal nggak dok? Mana nggak ya dok? Kira-kira Kalau USG ya? untuk USG, Iya. karena Bapak sama Ibu Ana ini memanfaatkan menggunakan kartu BPJS, itu insya Allah tidak bayar Bu. Oh gratis berarti ya dok? Iya gratis. Jadi nanti kita USG dulu, kemudian nanti jika memang benar ada batu, akan dibuatkan foto surat pemeriksaan untuk terdaftar ya Bapak Ibu. Iya. Gimana ibu? Nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Oke, kalau gitu kita lanjutkan untuk pemeriksaan USG ya Bu. Saya bagian pengantarnya. Tapi itu harus nanti kalau dibedah kan berarti dioperasi ya dok? Gitu. Itu harus. Nah, karena ini adalah batu Bu, batunya harus dikeluarkan. Nah, cara mengeluarkannya hanya bisa dilakukan dengan operasi. Sementara belum ada pengobatan yang lain yang bisa untuk mengeluarkan batu Bu. Oke, nih, nggak apa-apa dok. Ini begitu, ada lagi yang ingin tanyakan? Udah itu aja. Udah dok, cukup gitu. Ya, saya baca pengantar ya Bu. Monggo ditunggu nanti untuk persiapan pemeriksaan USG-nya. Makasih ya bu. Makasih dok. Yeay. Permisi, assalamualaikum dok. Salam. Ya, ini dok tadi hasil USG-nya. Udah Tenang jadi. ya, Ya. USG-nya. Ini ya Bu, hasil USG-nya. Hasilnya gimana ya dok? Jadi gini Pak, Bu, ternyata setelah kita USG, hasilnya memang benar ada batu di kantong empedu Ibu. Nah, karena sudah dipastikan bahwa memang ada batu, selain untuk tindakan selanjutnya, saya akan rencanakan untuk saya rujuk ke dokter yang kompeten untuk mengambil batunya Bu. Oh iya. Berarti jadi dioperasi ya dok ya? Iya Pak. Untuk selanjutnya mungkin Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan atau belum berkenan untuk dioperasi? Nggak ada sih dok. Untuk operasinya nanti dengan siapa dok? Oh iya. Untuk sementara dokter yang berkompeten dan Iya. biasa mengoperasi di bidang saluran pencernaan itu ada namanya dokter Bowo Pak Bu. Jadi mungkin saya serahkan ke beliau supaya beliau karena lebih ahlinya di bidang pencernaan. Oh iya. Nggak apa-apa dok. Oke, kalau gitu saya bakal serat rujukan nih Pak Bu. Iya. Oke, monggo semuanya ditunggu. Terima kasih ya Iya, dok. terima kasih, dok. Permisi dok, assalamualaikum. Ya Mbak, silakan duduk. Dengan Ibu Ana ya? Iya. Ya gimana Bu? Apa yang bisa kami bantu? Iya, jadi gini dok. Kemarin kan kita udah periksa ke dokter Siva ya, yang di sebelah sana. Katanya istri saya tuh ada batunya dok di hati apa buntu ya bu ya? Ya di hatinya. Nah itu dok, terus kata dokter Siva suruh ke sini dok.
Oh, Gimana berarti, ya, Dok? oh, berarti kemarin udah dari dokter Siva ya? Iya. Udah dapat perawatan apa aja ya kemarin? Oh ya ini dok, ada USG-nya kemarin. Boleh saya lihat USG-nya? Ini mbak. Oke. Ngapunten dokter, itu USG dari dokter Claudia yang diminta ke dokter Siva. Untuk kesannya ini kolelithiasis nih dok. Oh, ini dari dokter Sivan ya? Oh, dokternya ini masih baru. Terus USG-nya dari dokter Claudia ya? Iya dokter. Ini juga dokternya masih baru nih, saya baru tahu baru lulus. Tapi ya udahlah, ini saya perutnya ini kurang yakin ini. Mending USG lagi, terus nanti dibawa ke dokter Brilian. Ngapunten dokter, itu kan Ibu Ana ini kan pasien BPJS ya. Jadi kan untuk klaim BPJS USG cuma 1 kali dokter. Jadi apa nggak sebaiknya kita tanya untuk kesediaan pasien dulu? Mbak, kalau saya sudah bilang untuk dijalankan, ya jalankan aja. Ini kan intinya serahkan aja ke dokter Brilian yang lebih kompeten. Sementara 2 dokter sebelumnya kan masih baru, ya serahkan aja. Oke, baik dokter. Maaf Bu Ana, ini kan diminta untuk USG ulang ya sama dokter Bowo. Tapi ngapunten untuk biayanya nanti dengan biaya yang jenengan sendiri ya. Berarti pakai uang sendiri ya mbak? Mahal nggak ya? Mbak, sekarang saya cuma tanya, yang dokter siapa? Kan saya toh. Nah, kalau sudah kayak gini, kan penting intinya serahkan aja ke dokter Brilian. Lakukan USG-nya segera secepatnya di luar. Mbak kan nggak lihat ini sekarang. Ini kan pasiennya lagi panjang ini data yang ular di luar. Sementara saya masih harus praktek lagi di tempat lain. Sekarang gimana caranya? Segera kasih ke dokter Brilian. Jadi dokter. Ngapunten Pak Bu, kita keluar ngurus administrasi lagi deh. Ya udah. Ini mungkin ini serius. Gimana ya mas? Besok kan aku harus operasi. Ya udah nanti disabar semuanya aja. Mentalnya yang penting ya. Dokter Betul Claudia. dia. Ini Ibu Ana ya kalau saya nggak salah. Iya ya. betul. Bagaimana Ibu kabarnya? Bukannya kemarin sudah USG sama saya untuk keperluan operasi batu hidungnya. Iya sudah USG kemarin. Terus ketemu dokter Bowo juga. Sudah dijadwalkan operasi sama dokter Bowonya? Boro-boro dok dijadwalkan. Orang kita aja disuruh USG ulang sekarang. Kenapa harus USG ulang ya? Apa kurang jelas dari hasil foto saya? Kalau kemarin dengar dari dokternya itu katanya karena dokter Siva dan dokter Claudia itu dokter baru. Terus kurang percaya gitu dok sepertinya. Ya, kayak gitu deh dok. Mungkin memang menurut beliau hasil dari saya kurang jelas. Gitu. Mohon maaf ya Ibu harus menunggu untuk USG ulang. Iya nggak apa-apa dok. Ya udah. Karena saya ada urusan lain, saya pamit nih Bu. Iya. Makasih ya dok. Dok, mari. Kenapa Bu? Itu dok habis dimarahin dokter Bowo dia. Ya nggak gitu. Tuh loh dok, kan kemarin dokter merujuk pasien yang siapa ya dokter Bu Ana ya ke dokter Bowo itu suruh USG ulang dok. Loh Bu Ana, loh USG-nya nggak dibawa? Udah saya kasih ke dokter Bowo, udah saya bilangin bacaan dari dokter Claudia itu kan kesana kolelithiasis, tapi kata dokter Bowo ya kan di sini saya dokternya, kamu cuma perawat, kamu jangan menghubungi saya gitu dok kata dokter Bowo. Begitu sih. Saya ngomong ada dokter Siva. Dokter Claudia. Saya mau nanya, yang terkait pasien yang dokter Siva rujuk ke saya untuk dilakukan USG dengan suspek kolelithiasis itu loh dok. Oh, Ibu Ana. Nah, Bu Ana itu gimana dokter? Ada keluhan nggak sama hasil dari USG saya yang saya berikan? enggak, bagus kok dok. Itu saya dari lihat karena jelas. Kolelithiasis bacanya juga bagus. Aku saya rujuk ke dokter Bowo. Biar direncanain operasi. Tadi itu saya lihat Ibu Ana itu nunggu di radiologi untuk dilakukan USG ulang sama dokter Brilian. Katanya hasil saya tuh nggak dibaca sama dokter ini, dokter Bowonya. Nggak dilihat sama sekali katanya. Nabila yang nemenin di poli. Udah saya kasih dok, udah saya kasih. Saya bilangin bacaannya dokter Claudia kayak gini. Ya, tapi ya gitu. Udah kurang jelas ya? Ya, karena itu lah dokter Bowo nggak percaya katanya sama dokter Siva sama dokter Claudia kata masih baru. Kayak gitu ya. Gitu ya. Pasiennya juga bilang sih sama aku tadi kayak gitu. Berarti bener bilang gitu dok. Nggak Berarti- percaya banget sama nggak kita. percaya. Terus berarti masih dibentak. Dok, kalau kayak gitu tuh bisa dilaporin ke etik gak sih? Kayaknya bisa ya. Ngobrolin sama Bu Mega kali ya? Sama
Dok, di sini tujuan saya memanggil Dokter Bowo ke sini adalah untuk membahas terkait pelanggaran etik yang Dokter Bowo lakukan beberapa waktu lalu kepada Nurse Ila, Dokter Syifa, dan Dokter Claudia sesuai dengan yang sudah diatur di Permenkes nomor 42 tahun 2018 tentang penyelenggaraan Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit. Nah, di sini Dokter Bowo telah melanggar bagian kedua tentang manajemen etis hubungan antar profesional. Begitu, Dok. Mungkin bisa dijelaskan saya salahnya di bagian yang mana? Ya, baik, Dok. Menurut laporan yang saya terima, Dokter Bowo telah membentak Nurse Ila di hadapan pasien sewaktu Nurse Ila mencoba mengklarifikasi terkait penanganan yang dokter berikan kepada pasien tersebut. Nah, di sini secara tidak langsung Dokter Bowo telah merendahkan Nurse Ila di hadapan pasien. Untuk mengenai Nurse Ila, saya intinya kan hanya ingin menegaskan bahwa saya adalah dokter yang memang sedang bertugas. Dan Nurse Ila kan intinya bertugas bantu saya untuk memberikan pemeriksaan, untuk melakukan pemeriksaan, mengarahkan pemeriksaan USG ke dokter Brilian. Ya, saya jelaskan sedikit nih, Dok. Jadi kan di sini kita bekerja di lingkup interprofesi kolaboratif, nah di mana kita harus saling menghargai dan menghormati antar teman sejawat. Nah, di sini ketika Dokter Bowo membentak Nurse Ila di hadapan pasien, itu berarti menunjukkan bahwa Dokter Bowo telah merendahkan Nurse Ila. Selain itu, saya juga mendapatkan laporan bahwa Dokter Bowo telah menunjukkan dan mengatakan kepada pasien kalau Dokter Bowo tidak mempercayai teman sejawat dokter lain, yaitu Dokter Claudia dan Dokter Syifa. Gitu, Dok. Untuk dokter Syifa sama dokter Claudia kan saya juga inginnya yang menegaskan bahwa mereka intinya dokter, tapi mereka dokter yang masih baru dan baru mulai terjun ke pengalaman. Ya, benar, memang beliau-beliau tersebut baru lulus pendidikan dokter nih. Nah, tapi di lingkup pekerjaan rumah sakit ini, beliau-beliau tersebut sudah resmi bekerja sebagai dokter di rumah sakit ini. Dengan begitu, Dokter Syifa dan Dokter Claudia telah menjadi teman sejawat dari Dokter Bowo juga. Apakah Dokter Bowo paham sampai di sini dan mengakui kesalahan yang dokter lakukan? Yang kira-kira sejauh ini konsekuensi apa yang harus saya terima sebagai dokter di sini? Berhubung saya kan sudah menjalankan untuk selama bertahun-tahun mendedikasikan hidup saya untuk bekerja di rumah sakit ini. Kami di sini sebagai pihak Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit berwenang untuk yang pertama menghadirkan pihak terkait untuk menyelesaikan masalah etik di rumah sakit. Yang kedua, melakukan klarifikasi dengan pihak terkait sebagai penyusunan bahan rekomendasi, dan ketiga, memberikan rekomendasi kepada kepala atau direktur rumah sakit mengenai sanksi terhadap pelaku pelanggaran panduan etik dan perilaku dan pedoman etika pelayanan sesuai yang diatur pada pasal 13 Permenkes RI nomor 48 tahun 2018 tentang penyelenggaraan Komite Etik dan Hukum di rumah sakit. Nah, di sini kami memutuskan dan menyarankan kepada Dokter Bowo untuk meminta maaf secara baik-baik sekaligus mengklarifikasi terkait masalah pelanggaran etik ini kepada pihak-pihak yang bersangkutan, yaitu Dokter Syifa, Dokter Claudia, dan Nurse Ila untuk menyelesaikan masalah etik di rumah sakit ini, atau kami akan menyarankan dan merekomendasikan kepada direktur rumah sakit untuk memberikan sanksi kepada Dokter Bowo. Oke, baiklah, saya akan mengakui kesalahan saya dan saya akan minta maaf secara resmi kepada Nurse Ila dan dua dokter yang tadi, Dokter Syifa dan Dokter Claudia. Baik, matur nuwun dokter atas kerjasamanya.